فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sebelum kita masuk ke tafsir Ibnu Katsir, kita ambil faidah dari yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Masuk ke ayat yang baru, ayat yang ke-87, tentang firman Allah Ta'ala, walaqad ataina Musal kitab, dan demi kebesaran kami, sungguh kami telah memberikan kitab suci kepada Musa. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul, dan kami mengikutkan setelah dia itu para rasul, yaitu para rasul yang datang setelah Nabi Musa. Ini menunjukkan jaraknya itu tidak berjauhan para nabi setelah Nabi Musa. Kalau tidak apa? Tidak ada perbedaan antara Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Jelas nabi yang setelahnya mengikuti juga. Tapi ini isyarat bahwasanya setelah Nabi Musa itu banyak sekali nabi-nabi yang berdatangan susul menyusul, membantu memperbaiki keadaan, menjaga keadaan Bani Israel. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah, hadisnya sahih. Apa itu? Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama mata fihim nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali nabi dari mereka meninggal, digantikan dengan nabi yang lain. Jadi susul menyusul. Makanya di sini Nabi Harun meninggal duluan, kemudian Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, digantikan Nabi Yusha. Setelah Yusha, wallahu alam. Jelas memang nabi-nabi banyak sekali. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas menunjukkan kebenaran dakwah beliau. Dakwah kepada tauhid, bukan dakwah kepada Trinity. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami dukung, kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Ini idhofatu mausuf ila sifah. Asalnya ar-ruh al-qudus, tapi jadi idhofah ruhul qudusi, yaitu apa? Ruh yang suci, yaitu Jibril ma'ruf. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ini pertanyaan ingkari kepada Bani Israel. Dikasih nikmat sebanyak ini, malah yang terjadi apa? Maka apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan ajaran yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri? Fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka sebagian dari nabi itu kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Tidak ada pilihan ketiga dari praktek Bani Israel. Tidak ada disebutkan di sini sebagian lagi kalian imani. Menunjukkan yang dominan adalah ini. Walaupun yang mukmin tetap ada banyak. Tapi dibandingkan dengan yang kafir, memang yang kafir itu angkanya adalah terlalu besar. Betul-betul sangat parah kekufuran mereka. Tayyib. Masalah marhaban. Enggak dengar suara motorsikalnya. Tayyib. Dan ini isyarat bahwasanya seluruh nabi itu datang dengan mendakwahkan tauhidul uluhiyah, hanya menyembah satu sesembahan saja. Seandainya nabi mengajarkan paganisme, kesyirikan, menyembah sesembahan yang banyak, niscaya umat tidak menentang mereka. Rata-rata pertentangan adalah karena masalah kita hanya menyembah satu sesembahan. Baik, maka lihat di sini, manakala para nabi itu selalu dimusuhi oleh umatnya, tahulah kita bahwasanya memang seluruh nabi itu mereka mengajarkan satu sesembahan saja, menyembah satu sesembahan, yaitu Allah. Tidak berbuat syirik. Kalau syirik, banyak orang suka itu. Sebagaimana dakwah syirik di mana-mana selalu dicintai oleh orang-orang, oleh keumuman masyarakat. Tayyib. Disebutkan oleh Imam
As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya di sini Allah Ta'ala menyebutkan kurnia yang besar kepada Bani Israel. Dalam bentuk apa? Dia mengutuskan kepada mereka nabi yang dia ajak bicara secara langsung, nabi yang sangat utama, yaitu Musa. Dan Allah memberikan kepadanya Taurat. Lalu Allah mengikutkan setelah Nabi Musa itu para rasul yang mana mereka menghukumi dengan hukum Taurat. Sampai kemudian Allah menutup nabi-nabi mereka dengan Isa bin Maryam alaihi salam. Dan Allah memberikan kepadanya sebagian dari ayat-ayat yang jelas. Yang dengan itu manusia akan beriman. Manusia harusnya beriman kepada ayat yang semisal itu. Karena buktinya sangat jelas. Sekedar orator saja, sekedar penyair saja, sekedar seorang guru saja. Kalau dia memberikan hujah yang jelas, maka banyak orang yang akan percaya sama dia, apalagi Nabi. Tapi kenapa hujah yang Nabi itu tentunya lebih kuat, lebih hebat, lebih sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang selamat, justru banyak orang yang tidak mengikuti, tidak mempercayai, menunjukkan bahwasanya walaupun hujah itu kuat, tetapi ketika bertentangan dengan hawa nafsu, maka banyak manusia tidak mau ikut. Padahal seharusnya manusia ikut. Maka di sini beliau tidak mengatakan ma yu'minu bihil bashar, karena kenyataannya tidak banyak manusia yang mau beriman. Tapi dikatakan di sini yu'minu ala mislih, yang semisal dengan itu manusia itu adalah beriman, percaya kepada hujah yang kuat. Baik. Kenyataannya banyak orang tidak beriman. Walaupun untuk hujah yang semacam ini biasanya manusia itu mau beriman. Tapi kenapa tidak? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun hujahnya lebih kuat daripada hujah dalam masalah ilmu keduniaan. Sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah menyebutkan apa itu setiap nabi memiliki ayat, memiliki mukjizat. Yang mana ala mislihi yu'minu bihil bashar, yang manusia akan beriman dengan yang seperti itu, menunjukkan asal hujah itu orang akan tunduk. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innama utitu Al-Qur'an, tapi saya ini hanyalah diberi Al-Qur'an. Baik. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau ikut Al-Qur'an walaupun jelas hujahnya itu, dengan hujah semacam itu manusia mau beriman karena tidak sesuai hawa nafsu walaupun hatinya itu mengetahui itu adalah benar. Baik. Dan di hari kiamat, hujah yang disampaikan Al-Quran itu tetap lebih kuat daripada hujah-hujah yang lain. Makanya pengikut Al-Quran lebih banyak dibandingkan pengikut mukjizat yang lain di hari kiamat nanti. Pengikut Nabi Muhammad lebih banyak daripada pengikut nabi-nabi yang lain yang memiliki mukjizat yang lain. Tetap yang namanya hujah itu lebih kuat daripada sekedar keajaiban-keajaiban. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami kukuhkan dia dengan Ruhul Qudus. Maknanya Allah menguatkan beliau dengan Ruhul Qudus. Mayoritas dari para ahli tafsir mengatakan beliau adalah Jibril alaihissalam. Nah, ini yang terkenal dan ini yang jelas. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Ruhul Qudus di sini adalah keimanan, yang dengan itu Allah menguatkan para hamba. Itu betul juga, karena apa? Terkait dengan ayat yang lain. Ayat yang lain yang disebutkan di dalam akhir-akhir surat Al-Mujadilah itu untuk keumuman kaum mukminin yang memurnikan walak baroknya kepada Allah Ta'ala. Tetapi untuk Nabi Isa ini khusus. Kekuatannya bukan sekedar kekuatan iman, tapi memang apa? Seperti pendapat jumhur mufassirin, yaitu dikuatkan dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Tayyib. Buktinya apa? Buktinya adalah hadis Anas bin Malik, hadis sahih, ketika Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu membantah syair dari orang musyrik dengan syair beliau untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, uhjuhum, wa fi riwayah hajihim Ruhul Qudus ma'ak.
serang mereka. Sesungguhnya Ruhul Qudus bersamamu. Dalam riwayat yang lain, fa inna Jibril ma'ak. Jibril bersamamu. Maka ini menunjukkan asal dari Ruhul Qudus adalah Jibril. Dan ini adalah termasuk dari keutamaan, fadilah dari Hasan bin Sabit. Penguatan untuk beliau, Ruhul Qudusnya bukan sekedar keimanan yang kuat, tetapi sampai-sampai Jibril yang menguatkan beliau di dalam syairnya itu. Kemudian disebutkan di sini kata beliau, kemudian bersamaan dengan kenikmatan-kenikmatan ini yang mana tidak ada yang tahu kadarnya. Tidak ada yang mengetahui kadarnya tentunya kecuali Allah. Tidak diketahui oleh manusia seberapa hebat kadar dari nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Manakala para nabi dan rasul itu mendatangi kalian, tapi mendatangi dengan apa? Bima la tahwa anfusukum, dengan ajaran yang tidak disukai, tidak diinginkan oleh hawa nafsu kalian. Walaupun hujah itu kuat dan menundukkan fitrah, tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari apa? Anil imani bihim, menyombongkan diri dari mengimani mereka, iman pada mereka. Fafariqon, maka sekelompok, maksudnya adalah sekelompok dari minhum, dari para rasul tadi, kadzabtum, kalian dustakan. Wa fariqan yaqtulun, takdirnya adalah yaqtulunahum, kalian membunuh mereka. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, kalian lebih mengutamakan hawa nafsu daripada petunjuk. Ini jayid, kata-kata bersajak. Faqaddamtumul hawa alal huda, kalian lebih mengutamakan hawa nafsu daripada petunjuk. Dan kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, seperti ayat yang telah kita lewati sebelumnya. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Baik. Kemudian kata beliau, dan di dalamnya, di dalam ayat ini ada taubih, ada cercaan. Ya, soalnya soal ingkari. Afakullama, ini pertanyaan pengingkaran dan hardikan. Wat tasdid, dan sikap keras. Mala yakhfa, yang tidak tersamarkan. Jadi walaupun Allah Ta'ala telah berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan jangan kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik, tetapi ketika sudah tegak hujah dan mereka membangkang, maka boleh kita mendatangkan ayat-ayat yang keras di situ, kata-kata yang keras, yang kasar, bahkan apa? Seperti yang insya Allah akan kita sampai di situ di dalam tafsir ayat Al-Maidah. Ketika mereka mengejek, ketika ahli kitab mengejek adzan kaum muslimin, maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk menyebutkan bahwasanya di antara kalian itu ada yang Allah laknat, Allah rubah jadi apa itu? Babi dan apa itu? Monyet dan seterusnya. Itu kata-kata yang kasar. Tapi boleh disebutkan macam itu. Allah menyuruh nabinya untuk mengucapkan itu. Menunjukkan asal dakwah memang lembut, tapi ketika orang itu membangkang, maka boleh jadi apa? Diperkeras lagi. Boleh jadi mereka sedar kalau dikeraskan. Kita masuk kepada apa yang dibacakan, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, yan'atu tabaraka wa ta'ala bani Israila bil utuwi wal inadi wal mukhalafati wal istikbar. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan karakter Bani Israel, bahwasanya mereka itu al-utu, yaitu apa? Sangat menentang. Wal inad, yaitu sangat membangkang. Wal mukhalafah, suka menyelisihi para nabi dan rasul. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, hadis yang insya Allah dihafal di dalam Arba'in Nawawiyah itu. Apa itu? Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim
Hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Bani Israel ma'ruf. Bahkan nabi pun ditanya banyak sekali, tapi bukan untuk diimani, tapi untuk diselisihi. Tayyib. Ini disebutkan dalam pembahasan ini mukhalafah. Memang mereka suka menyelisihi nabinya. Nabi nyuruh untuk masuk dengan sujud, ternyata apa? Mereka justru masuk dengan menempelkan buntut-buntut mereka ke tanah ketika masuk ke Baitul Maqdis, dan ini telah kita lewati. Mereka suka menyelisihi Nabi. Walistikbari alal anbiya, dan sangat menyombongkan diri terhadap para nabi. Bukan al-kibr, bukan takabur, tapi istikbar. Alif sin dan tak di sini adalah al-mubalaghah, yaitu bersungguh-sungguh untuk menyombongkan diri. Wa annahum innama yatsba'una ahwa'ahum, dan mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Baik. Fa dzakara ta'ala annahu ata Musal kitab. Maka Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya dia memberikan kitab suci kepada Musa. Wa huwa Taurah, yaitu Taurat. Fa harrafuha, lalu mereka memesongkannya. Tidak mengagungkan, tidak memuliakan, tidak mensucikan kitab tersebut. Walaupun mengaku mensucikan kitab suci kami, yaitu Taurat. Ternyata Taurat pun tidak selamat dari tangan-tangan najis mereka. Wa baddaluha, mereka menggantinya. Wa khalafu awamiraha wa awwaluha, mereka menyelisihi perintah-perintahnya dan mereka menakwilkannya. Baik. Walikulli saqit laqit, setiap ada yang jatuh, pasti ada yang memungutnya. Bani Israel menjatuhkan kotoran, ternyata di umat ini ada yang memungut kotoran tersebut, mengikuti jejak yang buruk itu. Selalu ada yang suka tasyabuh dengan orang kufar. Wa arsala rusula wan nabiyyina min ba'dih, dan Allah mengutuskan para rasul dan para nabi setelah Nabi Musa. Alladzina yahkumuna bi syariatih, yang mana mereka menghukumi dengan syariat Nabi Musa. Ini nikmat lagi. Tidak dibiarkan mereka terlantar setelah wafatnya Nabi Musa. Didatangkan para pembimbing yang lain agar mereka tidak dimangsa oleh setan. Tapi memang merekanya yang suka berpaling. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu, yang dengan Taurat itu para nabi yang Islam berhukum. Ini bukan berarti ada nabi yang tidak Islam, tapi ini adalah apa? Dikatakan sebagai sifatun kasyifah, sifat yang menjelaskan. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan berarti ada Allah yang tidak pengasih tidak penyayang, bukan itu. Tapi ini sifat yang memang menjelaskan memang Allah seperti itu. Allah adalah memang maha pengasih maha penyayang. Seperti bukan berarti kita mentasbih, tapi Allah memang punya sifat itu. Seperti itu pula di dalam pembahasan ini, Allah mensifati para nabi itu adalah orang-orang yang Islam. Jadi yang selain agama Islam, mereka nabi yang keliru. Alladzina hadu, lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi. Jadi memang Taurat itu untuk orang Yahudi. Maka yang bukan Bani Israel jangan malah justru meninggalkan Quran, masuk kepada agama Yahudi. Ini kebodohan yang amat sangat. Warabbaniyun, demikian pula para Rabbaniyun. Rabbaniyun adalah para ulama yang mempelajari ilmu dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi, bukan langsung melompat ke yang tertinggi. Jadi para ulama yang ilmunya mendalam seperti ini, yang mana setiap tahapan ilmu itu dia ikuti baik-baik, maka mereka pun tahu bahwasanya ajaran Nabi Musa itulah yang benar untuk Bani Israel. Tentunya maksudnya di masa itu. Maka mereka itulah yang menerapkan hukum Taurat, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Baik manusia itu dari kalangan umara ataupun dari kalangan ulama yang memesongkan kitab suci. Tetap mereka menghukumi dengan Taurat, bukan dengan buatan manusia. Wal ahbar, demikian pula para ulamanya secara umum. Ahbar, ulama secara umum. Yang memang ulama, maka mereka menghukumi dengan kitabullah, bukan dengan
pemikiran manusia sendiri. Bimastuhfidzu min kitabillah, dengan apa yang mereka dituntut untuk memeliharanya dari kitabullah, berupa kitabullah. Jadi yang disuruh untuk dipelihara adalah kitabullah, bukan malah rasional sendiri atau perasaan atau hawa nafsu sendiri. Jadi orang-orang inilah yang memang mereka itu menghukumi dengan kitabullah, sesuai dengan yang masih berlaku. Kalau sekarang yang berlaku tentunya Quran. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap yang demikian itu. Alal khilaf, hi di sini kembali kemana? Tapi yang pasti mereka memang para saksi Allah di muka bumi tentang benarnya kitab suci di masing-masing zaman tentunya. Intinya apa? Bahwasanya para nabi itu mereka menghukumi dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan ini adalah nikmat untuk Bani Israel. Kalau mereka tidak ikut itu, mereka akan tersesat. Dan mereka akan masuk ke zaman kegelapan. Seperti yang mereka alami ketika menjauh dari Taurat. Baik. Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman, wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami ikutkan, qafa yaitu atsba'a, yaitu kami ikutkan setelah beliau para rasul. Qala Suddi an Abi Malik atba'na, ya ma'ruf, memang maknanya itu. Qafa yaitu atsba'a. Wa qala ghairuhu ardafna, sama enggak masalah, susulkan. Setelah ini adalah ini, sama intinya. Wal kul qarib, masing-masing dari tafsir ini dekat saja kata Imam Ibnu Katsir. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, summa arsalna rusulana tatra. Kemudian kami kirimkan, kami utuskan para rasul kami itu tatra. Tatra adalah banyak susul menyusul. Baik. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Hatta khatama anbiya Bani Israil bi Isa bin Maryam. Kemudian sehingga Allah menutup Bani Israil, Nabi Bani Israil dengan Isa bin Maryam. Faja'a bi mukhalafati Taurati fi ba'dil ahkam. Lalu Nabi Isa mendatangkan sesuatu yang menyelisihi Taurat di sebagian hukum, karena zaman memang sudah lain. Zaman sebelum itu dengan zaman keadaan ketika budaya Yunani yang telah diadopsi oleh orang-orang Romawi itu mendominasi Bani Israel. Maka apa? Perlu kitab sucinya itu dirubah. Maka datanglah kitab suci yang berikutnya, yaitu berupa apa? Berupa Injil. Walaupun tetap kitab terbesarnya Bani Israel adalah Taurat. Walihada a'tahu Allahu minal bayyinat. Maka dari itu Allah memberikan kepada Nabi Isa sebagian dari keterangan, wahya al-mu'jizat. Karena apa? Ini akan membuat bingung Bani Israel. Bukankah dia adalah Nabi Bani Israel, tapi kenapa menyelisihi Taurat? Maka Allah menguatkan dengan apa? Bayinat, keterangan-keterangan bahwasanya kitab yang ini memansuhkan sebagian ajaran yang ada pada Taurat. Memang perlu bayinat, perlu keterangan yang kuat. Walaupun Nabi Isa sendiri hujjah, beliau adalah hujjah dan maksum untuk Bani Israel di zaman itu. Tapi karena banyak dari mereka yang menentang, maka Allah kuatkan dengan keterangan-keterangan yang membenarkan kitab Injil tadi. Itu pun masih banyak yang tidak percaya. Baik. Qala Ibnu Abbas min ihya'il mauta wa khalqihi minatin ka hay'atit thair. Ibnu Abbas memperinci contohnya. Contoh bayinat di sini apa yang menunjukkan benarnya Isa, yaitu dihidupkannya orang mati. Dan yaitu dia menciptakan dari tanah liat itu bagaikan bentuk burung, fayang fuhu fiha. Lalu Nabi Isa meniupkan ke dalam bentuk burung tadi. Ha di sini dohirnya hay'atit thair tadi, atau langsung ke thairnya enggak masalah. Fatakunu thairon, lalu jadilah dia itu burung biidznillah, dengan seizin Allah. Tapi dia bukan Allah, bukan anak Tuhan, karena dia mengajak untuk menyembah Allah Ta'ala, mengatakan saya adalah Abdullah. Sejak bayi sudah mengatakan saya hamba Allah. Allah yang menguatkan saya, bukan saya Tuhan itu sendiri. Nah ini sebagai mukjizat bahwasanya memang ajaran Allah itulah yang betul. Ajaran Isa itu betul karena dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Apa ajaran Isa yang betul? Bukan ajaran Trinity, tapi ajaran menyembah satu sesembahan saja. Wa ibra'ihil asqam, dan
kemampuan beliau untuk menyembuhkan sakit, berbagai jenis penyakit. Semuanya adalah kata Nabi Isa biidnillah. Baik itu di dalam surat Ali Imran ataupun surat Al-Maidah. Nabi Isa selalu menisbatkan pada Allah, bukan menisbatkan pada kehebatan diri sendiri. Wa ikhbarihi bil ghuyub, dan beliau mengabarkan berita-berita gaib, namanya Nabi. Wa ta'yidihi biruhil qudus, dan dikuatkannya beliau dengan Ruhul Qudus, wa huwa Jibrilu alaihi salam. Baik, ini jelas di sini Nabi yaitu Imam Ibnu Katsir menetapkan seperti pendapat jumhur, Ruhul Qudus di sini adalah Jibril. Ma yadulluhum ala sidqihi fi ma ja'ahum bih, yang menunjukkan kepada mereka tentang jujurnya beliau di dalam ajaran yang beliau datangkan kepada mereka. Nah, disinilah hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan wa ataina Isa bin Maryam al-Injil, tapi untuk ayat ini adalah al-Bayyinat, karena tujuannya adalah untuk menguatkan Injil yang mendatangkan beberapa ajaran yang menyelisihi Taurat. Maka untuk membenarkan bahwasanya Injil itu memang ajaran yang betul, maka didukung dengan mukjizat-mukjizat. Jadi bayinat di sini tidak langsung kita katakan dia adalah Injil, bahkan lebih luas lagi, yaitu mukjizat yang menguatkan Injil, seperti yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Fashtadda takdzibu Bani Israil lah. Nah, ini masalahnya bukan pada kesalahan Nabi Isa tentunya, bukan pada kurangnya mukjizat, tapi kesalahannya ada pada apa? Bani Israilnya sendiri. Semakin keraslah pendustaan Bani Israil untuk beliau, padahal hujah sudah sangat kuat. Wa hasaduhum, dan demikian pula kedengkian mereka. Karena kita tahu disebutkan di dalam sejarah oleh para ulama, oleh Ibnu Katsir juga di dalam Bidayah wa Nihayah dan yang lain-lain, walaupun waktu itu Bani Israil dijajah oleh bangsa Romawi, tetapi secara keagamaan Romawi membiarkan para pendetanya, para pendeta Bani Israil untuk tetap memimpin Bani Israil. Tapi memimpin dengan apa? Dengan berbagai macam kebid'ahan, kesyirikan dan segalanya. Orang Romawi tak kisah. Yang penting apa? Yang penting sama-sama syirik. Terserah kamu menyembah Tuhan yang mana, yang penting sama-sama syirik. Baik. Ketika Bani Israil dipimpin oleh orang-orang yang mencari keduniaan tadi, yang mana sisa-sisanya sampai di zaman Salman Al-Farisi itu, ternyata apa? Memang orang itu, yaitu orang yang beliau belajar kepada dia itu memang sangat jahat, suka mencari harta dengan kesyirikan dan dengan hawa nafsu masyarakat. Maka ketika Nabi Isa datang dengan membawa ajaran asli Taurat dan membawa perubahan syariat beberapa saja, yang intinya tetap adalah mentauhidkan Allah, maka mereka dengki. Terutama adalah para ulamanya. Takut nanti Bani Israil akan betul-betul mengikuti Nabi Isa dan meninggalkan pengagungan kepada para ahbar war ruhban. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama dan para rahib mereka itu sebagai rob-rob selain Allah. Dan orang suka kalau diagungkan. Rata-rata manusia suka untuk diagungkan. Apalagi sampai dicari berkahnya, dianggap sebagai memiliki rububiyah. Mereka suka. Ketika Nabi Isa mendakwahkan bahwasanya justru yang beliau miliki itu lebih hebat, betul-betul mampu menghidupkan orang mati, mampu untuk membuat dari tanah liat itu burung, dan mampu menyembuhkan orang sakit, dan mengabarkan berita gaib, dan mengatakan ini semua dari Allah, maka para ulamanya takut ajaran mereka akan rusak. Baik. Maka mereka pun jadi dengki pada Nabi Isa dan sangat keras menentang Nabi Isa. Wa inaduhum limukhalafati Taurati fil ba'd, dan semakin keraslah pembangkangan mereka kepada beliau karena Nabi Isa menyelisihi Taurat di sebagiannya saja, cuma sebagian. Dan ini cuma alasan mereka aja. Oh, dia tidak sesuai dengan ajaran Musa. Ini alasan aja. Apakah kalian sesuai dengan ajaran Musa? Kalian yang merubah-rubah Taurat dengan tangan kalian sendiri. Sementara Nabi Isa merubah Taurat dengan apa? Wahyu dari Allah. Zaman sudah tidak sesuai untuk seluruh Taurat dipakai. Baik. Kalau memang perubahan Taurat itu menyebabkan orangnya ditentang, kalian harusnya menentang diri kalian lebih dulu.
Maka ini sekitar alasan aja dikatakan Nabi Isa menentang Taurat. Mereka yang lebih dulu merusak Taurat. Kama qala ta'ala ikhbaron an Isa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan untuk aku menghalalkan kepada kalian sebagian perkara yang dulu diharamkan kepada kalian. Ajarannya memang lebih apa? Lebih ringan, lebih mudah. Tayyib, wajitukum bi ayatim mir rabbikum, dan aku mendatangkan kepada kalian dengan suatu bukti kebenaran dari Rabb kalian. Ini kembali kepada ayat tadi al-bayyinat. Tayyib. Cuma al-bayyinat di sini polanya jamak. Ayah di sini polanya mufrad tetapi apa? Isim jins. Jadi dia umum. Jadi Nabi Isa merubah isi Taurat bukan kesukaan sendiri tapi karena ayat dari Allah Ta'ala. Fakanat banu Israila tu'amilu al-anbiya'a alaihimussalam aswa al-mu'amalah. Maka dulu Bani Israel, Nabi Isa bukan yang pertama mengalami itu. Nabi-nabi yang lain banyak yang sudah dibunuh. Mereka memperlakukan para nabi alaihissalam dengan perlakuan yang paling buruk. Fafariqan yukadzibuna, sebagiannya mereka dustakan. Wa fariqan yaqtuluna, sebagiannya lagi mereka bunuh. Jadi bukan Nabi Isa yang layak untuk dicela karena mendatangkan sesuatu yang baru. Bahkan mereka lah yang layak dicela karena mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Wa madzaka illa li'annahum kanu ya'tunahum bil umuril mukhalifati li ahwaihim. Tidaklah itu terjadi kecuali karena para nabi itu selalu mendatangkan kepada Bani Israel perkara yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Inilah hakikatnya. Bukan karena kita menyelisihi ajaran nenek moyang yang baik, tapi menyelisihi hawa nafsu masyarakat. Itu aja. Dan ini adalah sunnah para nabi. Dianggap menyelisihi nenek moyang padahal justru apa? Mengajarkan ajaran nenek moyang yang baik. Siapa nenek moyang Bani Israel? Nabi Ibrahim. Mengajak kepada ajaran Nabi Ibrahim, bukan nenek moyang yang baru umurnya beberapa ratus tahun yang lalu saja, yang sudah merubah ajaran Ibrahim. Wa araihim, menyelisihi rasional mereka, pendapat-pendapat mereka, akal mereka. Wa bi ilzamihim bi ahkamit Taurah, dan karena para nabi tadi mengharuskan mereka untuk setia kepada hukum-hukum Taurat yang asli yang belum dirubah-rubah. Allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha, yang mana Bani Israel itu sendirilah yang telah melakukan penyelisihan terhadap Taurat. Jadi kalau dikatakan kita mendatangkan ajaran menyelisih nenek moyang, bahkan kita mengajak mereka untuk mengikuti nenek moyang yang sebenar, yang bahkan lebih tua, lebih layak dikatakan nenek dari nenek moyang bahkan, dan lebih asli, lebih sesuai fitrah. Siapa nenek moyang kita? Kita ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Berarti apa? Nenek moyang kita adalah Nabi Muhammad. Kita mengajak ke nenek moyang yang tertinggi, bukan sekedar Asy'ari atau Ghazali atau mungkin Maturidi yang baru beberapa waktu saja. Kita cari yang lebih tua lagi, yang lebih asli dan maksum. Itulah yang sebenarnya. Baik. Falihada kana yashuqu dzalika alaihim. Maka dari itu hal demikian itu menyusahkan mereka, bukan karena ikut nenek moyang. Bukan karena menyelisih nenek moyang, tapi karena apa? Menyelisih hawa nafsu mereka. Fayukadzibunahum, maka Bani Israel mendustakan mereka. Mendustakan para nabi dan rasul tadi. Wa rubbama qatalu ba'dahum, dan terkadang membunuh sebagian, bahkan banyak. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum, maka apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Ini terjadi sampai zaman sekarang. Mengatakan apa kepada dai-nya? Kamu dulu, saya lebih tua dari engkau, saya lebih makan asam garam daripada engkau. Kalau kamu dulu ketika kamu khatan, saya yang memangku dirimu, dan seterusnya, menyombongkan diri. Fafariqan kadzabtum, maka sebagiannya kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagiannya kalian bunuh para nabi itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.